Shalom, perkenalkan nama saya Elda Yosiana dengan NIM 1902111855. Di sini saya membahas tentang nas Alkitab, yaitu Maleaki pasal pertama ayat yang kedua sampai yang kelima dengan perikop Tuhan mengasihi Israel. Di sini garis besarnya adalah aku mengasihi, membenci Esau, Tuhan semesta alam, daerah kefasikan Tuhan Maha Besar, dan yang terakhir sampai di luar daerah Israel. Ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Ayat yang ketiga, yaitu tapi membenci Esau, sebab itu membuat penggunungan menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ayat yang keempat, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan dan bangsa kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Dan ayat yang terakhir, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan melihat, dan kamu akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai selama-lamanya. Isi tafsiran ayat yang kedua, orang Yahudi yang mendengar keterangan yang pertama keberatan. Tidak ada bukti untuk memperlihatkan bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi Israel. Mereka atau nenek moyang mereka telah kembali dari pembuangan dengan mengharapkan bahwa kerajaan Mesias akan datang dengan segera. Mereka didorong juga oleh janji yang agak sama dari Hagai dan Zakaria supaya bait suci itu dibangun kembali. Tapi kerajaan itu belum datang. Kekuasaan negeri Persia belum dikalahkan. Nasib bangsa Yehuda penuh dengan kekerasan dan pemerasan. Memang mereka menderita kemiskinan yang luar biasa. Mereka menduduki banyak kota Yerusalem dan sedikit tanah di sekitarnya. Tanah yang gersang itu sering mengalami musim-musim kemarau yang panjang. Dengan demikian mereka sering bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi umatnya dan mempunyai rencana bagi mereka? Dan barangkali mereka berpikir bahwa nasib bangsa Edom adalah baik. Dalam jawabannya, Maleaki menekankan bahwa nasib bangsa Edom itu jauh lebih jahat. Allah menolak Edom sebagai umatnya. Memang Edom berulah menderita kecelakaan yang hebat berhubungan dengan pemilihan umat itu. Dengan demikian kebenciannya terhadap Edom adalah hubungan dengan penolakan bangsa itu. Dan tanah pusaka kujadikan, dan tanah pusakanya kuberikan kepada serigala-serigala di padang gurun. Ayat yang ketiga, karena sejarah Edom pada zaman itu bersifat samar-samar, sehingga sulit untuk memutuskan kecelakaan mana yang ditunjukkan Maleaki di sini. Apakah serangan ini sudah terjadi pada zaman Maleaki? Barangkali itu menunjukkan kepada serangan lain oleh orang Arab yang terjadi dahulu. Barangkali orang Edom mengatakan bahwa mereka akan membangun kembali reruntuhan itu, dan orang-orang Yehuda mengira bahwa kecelakaan dan penderitaan bangsa Edom itu bersifat sementara saja. Ayat yang keempat, semua usaha mereka untuk membangun kembali akan menjadi sia-sia. Ayat yang kelima, apabila orang Yahudi nanti melihat bahwa semua usaha bangsa Edom itu sia-sia, maka mereka akan menginsapi betapa besar warisan yang mereka terima dari Tuhan yang mengasihi dan memelihara mereka. Tuhan Maha Besar di antara daerah Israel. Sebab itu umat Israel tidak seperti bangsa Edom yang ditolak Tuhan dan yang juga dipenuhi maksud yang penting jika mereka membangun kembali. Pastilah orang Yahudi harus menderita kesulitan, tetapi Tuhan yang Maha Besar akan mempertahankan mereka. Kesimpulannya, Maleaki rupa-rupanya naik dan aneh. Dan pastilah sebagai orang Kristen, kita berpikir bahwa dia tidak seharusnya mengatakan bahwa Tuhan membenci suatu bangsa. Bangsa Edom pun ia tidak membenci. Kita berpendapat bahwa Maleaki seharusnya menekankan bahwa tugas umat Israel adalah sebagai terang untuk bangsa-bangsa, dan tidak hanya membandingkan nasib orang-orang Israel dengan orang-orang Edom. Pastilah pendapat demikian benar, dan
Maleaki tidak mengerti atau menyebut semua sifat Tuhan menurut ajaran Kristen. Tetapi sekaligus dia menunjukkan kepada suatu kebenaran yang penting, yaitu di belakang sama pengalaman umat Israel yang tidak enak itu ada maksud dan tujuan ilahi. Melalui pengalaman-pengalaman itu, Allah menyatakan jalan-jalan kepada dunia. Dan karena umat Israel menghadapi pengalaman-pengalaman itu, maka dunia sekarang menerima warisan rohani daripadanya. Tidak ada benang pengharapan di dalamnya. Di dunia sekarang tidak menerima warisan rohani dari Adam. Apa yang benar tentang umat Israel sebagai umat pilihan, benar juga tentang kerajaan Kristen. Dalam semua pengalaman yang tidak enak ada kehadiran Allah, benang pengharapan dan maksud dan tujuan ilahi. Sekian dari presentasi saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.